Hey ho, welcome back to Junsa Jazz. Masih bersama saya, botak yang selalu seksi. Yoi. Nah, di segmen hari ini, seperti yang aku janjiin, di segmen Batot Bener, bahas total bareng owner, akhirnya sesuai permintaan teman-teman, aku tampilkan, aku bahas malam ini karakter Biochemist dengan Nick Chirps, oke? Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama si ownernya Chirps nih. Ini owner Chirps ini, halo halo, Halo, halo. halo. Nah, bro, ini kamu biochemist memang dari awal kah? Enggak, ini job ketiga yang saya pakai sekarang nih dari Nicar ya. Heeh. Jadi awal tuh start tuh memang di Sniper. Sniper kita move ke WS. Ya. WS kita lihat build-nya tuh agak-agak sulit ya buat nge-push damage. Heeh. Jadinya terakhir kita tes di Biochemist. I Ini see. saya ubah ke sebelum ya sekarang mulai meta nih. Jadi Nah. kita udah start duluan. Nah, gitu. Tapi pas waktu sebelum meta sama setelah meta berasa banget gak beda jauhnya itu? Lumayan beda. Jadi kan buff-nya itu yang naik di Biochemist tuh dua kan. Satu spell utama itu percentage-nya tuh dinaikin kan, kalibrasi damage-nya. Kedua ya patch yang beberapa minggu sebelum tuh kan yang kita di improve ignore death kan. I see, ya bener. Nah itu benar-benar 20%. ngaruh sih ke kelas-kelas yang main skill, terutama ya Biochemist ini gitu. Oke, terus ini biochemist ini cara utama satu-satunya atau mungkin ada cara lainnya yang dimainin sekarang? Ini emang udah satu-satunya cara sekarang sih yang kita push lah. Berarti ini benar-benar kamu udah fokus ke sini, kamu kulik semua waktu kamu pikiran fokus semua taruh di sini berarti ya. Nah, ini kalau biasa tuh kalau orang-orang yang fokus di satu chart tuh menarik buat dibahas, Bro. Beberapa kali kemarin yang seperti karakter Bunga, terus karakter Mr. Nazar juga kita bahas. Karena memang cuma satu chart terus mereka fokus jadi tuh mereka ngerti banget caranya mau dibikin seperti apa, dibawa kemana, terus mau ya tujuannya buat apalah gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk yang pertama, kita ke status. Ini status ada berapa set nih? Status dua aja berarti Statusnya ya? ada 3 set, cuman memang yang kita fokus ada di PvE sama PvP aja. Kalau yang MR tuh memang cuman sekedar buat tebelin buku lah, extra stat. Oke. Tapi memang kalau buat PvE ini kan TR, farming ya kita di PvE ini. MVP pun pakai ini MVP berarti? Betul, satu ini. Ini dia STR 88 Index. Dex buat casting berarti? Dex tuh emang sebenarnya bisa lebih rendah, tapi kita ambil di sweet spot 31 aja. Karena kan ketolong dari RD plus 6 tuh kan nge-reduce cast time acid demo sama acid terror kan. Jadi memang nggak perlu besar. Kalau INT sendiri 99 ya emang memudahkan aja kan, jadi kita minimize konsumsi pot sama food gitu. Tapi kalau damage itu dari mana damage-nya? Damage itu kombinasi. Kenapa kita senang biochemist tuh memang absorb statnya tuh cukup banyak dari attack, attack. Itu cukup besar lah dia ngambil ya. Karena kan kelas-kelas lain rata-rata yang diambil fisikalnya aja atau magic doang atau aja. Kalau biochemist hampir lah seperti Assassin SD tuh. Ya. Dia ngambil absorb stat tuh banyak gitu. Jadi kita naikin enak pelan-pelan. Physical, magical dua-duanya gabung. Jadi damage semua gitu ya? Iya. Nah, aku buka yang PvP coba ya. Yang PvP apa? Wah, PvP loh. PvP nggak pakai STR malah. Nah iya, kalau PvP tuh sebenarnya kita mainnya tuh kalau biochemist, apalagi yang emang yellow spender lah kayak gini, itu emang kita nggak ngejar damage, kita ngejar disable aja kan. Seperti mungkin Om Junsa paham, biochemist tuh kan fungsinya rata-rata buat ngedestroy equip kan, sama ngecover temen gitu. Nah ini yang kita fokus di PvP kayak gitu. Oh, berarti kalau buat PvE-nya kamu memang full damage STR in sedikit dex lah ya. Sedikit. Kalau PvP kamu lebih ke support berarti. Support kita tebelin di feed sama dexnya kita gedein karena senjatanya udah bukan RD, kita pakai senjata lain yang memang butuh cast type gitu kan. Jadi dexnya harus kita push. Wih, menarik. Berarti memang senjatanya pun beda. Nah, kalau INT ini di PvP?
INT ini, buat sekedar bantu stat aja sih. Jadi memang pertama naikin STR udah percuma kan, damage-nya udah Ya. lemah. Kalau INT ya bolehlah kita nge-push damage sedikit. Sama kan INT juga ngebantu sedikit MDev kan, apalagi metanya sekarang Sage dan Ya. sebagainya gitu kan. Bener. Nah, kayak gini. Nah, Sama ini cast time juga dibantu sedikit tuh kan. ini ada sisa poin 24 nih. Nanti rencana dialokasikan atau memang sengaja ditabung dulu aja? Ini masih ditahan. Kita agak bingung sih antara kita mau taruh di Fit atau di INT gitu. Sebentar. Kalau misalkan fit kamu naikin lagi, berarti kamu dilemparin sama biokemis lain sakit dong? Atau nggak terlalu? Sebenarnya yang ini masih agak sakit sih karena jujur PvP stat saya masih agak kurang gitu kan. Tapi ya gimana, kita maininnya aja lah, banyakan gerak aja sih buat ngindarin. Karena kan biasa kalau kayak main di PvP kan kita bener-bener di belakang banget kan, jarang kita maju ke depan gitu. Rata-rata kan kalau di PvP kan ya biasa melee ketemu melee, paladin dan sebagainya, kita bantu destroy di sana gitu. Oh, tunggu ada yang clash Betul. pukul-pukulan baru kamu sabit-sabitin tuh. Mhm. Pokoknya senjata, helm, baju lepas aja pokoknya. Itu targetnya kan kita. Karena kan Oke. kayaknya masih belum banyak yang ngolah golem card atau cornutus gitu kalau di PvP middle level lah anggap gitu. Iya sih. Kemarin sempet sih minggu lalu ada di Dimension Drill. Guildnya mana ya? Aku ketemunya guild mana lawannya. Itu satu tim pakai Cornutus sama Golem kok itu. Di situ ada biochemist enggak? Mereka ada mereka lupa aku. Tapi yang pasti di akunya ada biokemis. Nah, kalau misalkan equip mereka ndak hancur itu kemungkinannya dua, antara memang pakai kartu tersebut atau memang ada skillnya di biochemist juga, memang anti destroy. Apa kayak full chemical protection gitu ya? Betul, itu FCP, jadi FCP. buff itu yang malah kayak nge-counter biochemist lain gitu. Oh. Soal itu ya, biokemisnya aku dia protes kayak, wah nggak lepas sih senjatanya nih. Nah, terus kita pikir wah ya bisa jadi mungkin pakai Cornutus. Tapi aku lupa apakah musuhnya hari itu dia ada biokemis juga atau nggak, aku lupa itu. Biasa kalau kita main di PvP biochemist emang better ambil itu kan. Berhubung metanya juga di biochemist sekarang gitu. Baik. Sekarang kita ke skillnya. Biasa kalau statusnya ada 2, aku balikin dulu kayak PvE deh. Biasa kalau status ada 2, skillnya harusnya ada 2 juga nih. Nah sama ya, Bener, ya. 2 juga ya. Coba aku langsung ke PvE dulu, tapi yang first job. Kalau first job kayaknya nggak terlalu perlu bahas kayaknya ya, standar ini ya. Iya, standar ya. 10 DC OC 10 ya. Langsung second job Setero ini kayaknya standar juga ya. Ini memang sempat ada perubahan, makanya tuh battle grenade kita nggak ambil buat PvE. Jadi fungsinya berubah, ngegeser. Kalau sebelumnya kan dia ngebantu ignore dev, tapi sekarang buat ngereduce output target, jadi kita udah nggak ambil. Karena di PvE nggak terlalu kepake kan. Karena digeser ke di job berikutnya, dia buff ignore defense ya. Tapi homunculus tetap ambil homunculusnya. Ini sebenarnya nggak wajib, tapi kenapa aku ambil ya biar kita nggak repot lah. Kalau homunculus kita mati, resurrect lagi, kita ambil aja poinnya. Ternyata banyak spare setelah buff kemarin tuh. Malah banyak spare skill point. Sejak buff kemarin tuh malah banyak spare skill point. Jadi kita akalin tuh battle grenade remove, geser ke kanan, bioetic homunculus dapet, marine spare cuman 5. Sedangkan yang protection baju senjata udah nggak diperlukan kan? Iya, nggak perlu. Nggak ada monster yang bisa ngancurin juga sih. Betul, belum ada sekarang. Jangan dulu. Tapi apakah akan ada itu? Kalau misalkan kita inget-inget Hero Classic seharusnya sih ada ya, biarpun nggak inget monster yang mana, tapi ada setahu sih. Iya, itu kasih apa ya? Ini kali yang di Biolab kali ya. Nah, mungkin kalau di Biolab atau mungkin Thanatos Tower kan tuh, Thanatos Tower. unik biasanya ya. Oke, kita ke yang biokemisnya. Ini ngasih demo 10, unstable 5, card burst 5, advance X 10, biocannibalize 5. Oh iya, ini Saya emang jadi jauh lebih sedikit kan poin di di terakhir ya. 20, Karena memang yang 30, core-nya 35 cuma doang 3 ini. Iya. Core-nya cuma di sana aja memang. Itu paling bawah corrosion research emang skill PvP. Jadi kita nggak ambil. Ini nih Itu ya. buat naikin chance sabotage atau destroy-nya gitu. Jadi kita malah nggak pakai PvE itu. Kita bisa balikin ke atas ke job sebelumnya. Ini biocannibalize yang lempar botol, yang lempar kol di tanah ya, yang nge-heal kan. Betul, ini yang heal area di lantai. Kenapa ini wajib diambil? Karena itu naikin stat saya itu tuh, yang 10
plus 10 tuh. Hmm. Ini yang dicari kalau misalkan di TR, mungkin teman-teman biochemist suka lupa, tapi ini cukup krusial sih. Oh jadi kalau pas Karena TR ada dibuang start terus nih? Iya, ini kan setiap durasi 30 detik kita taruh lah. Oke, Ini nanti ada kaitannya juga kalau misalkan ada teman-teman yang belum dapat smeltdown tertentu. Nah ini bantu hitungan spell lain sih gitu. Oh ya? Hmm, Nanti berarti di Smeltdown itu baru kita bahas itu ya? iya sambil kita bahas smeltdown mungkin nanti. Oke, kita ke PvP merchantnya standar, oke. Alce-nya berarti berubahnya di common Itu cursive kelihatan yang mastery-nya kita kurangin 5 poin aja karena kita ngejar ke kanan. Nah Sini. kalau dilihat kan tuh battle grenade kita ambil, Iya. terus juga marine spare kita nggak ambil. Jadi kita udah nggak main heal di lantai lagi. Kita beneran fokus destroy equip, jalan-jalan, ya ngedebuff musuh lah gitu. Oke, Karena udah bener kan kalau support PvP ya? Betul, kalau di PvP kan kita udah banyak gerakan, jadi kayak heal di lantai itu udah susah digunakan juga. Iya, kecuali kalau ke bangkolnya bisa ngikutin kita ya boleh lah. Bener, nggak bisa ditarik saya. Oke. Si biokemisnya hampir sama, cuma ini yang kau bilang tadi ya? Iya, Yang ini FCP ya? yang dicari deh kalau kita main PvP, apalagi di PvP yang malam tuh dimension ya, ini laku banget ya skill nantinya. Oh, berarti buat teman-teman biokemis yang nggak pernah pakai skill ini ke teman-temannya, terkutuk kalian. Dikasih gratis tapi kalian nggak pakai, nggak kasihan itu ke teman-teman kalian paladin. Udah capek-capek ke depan, sampai depan senjatanya nggak ada ya. Oh, aduh. Bener, ini daripada sayang kita pakai Cornutus atau Golem, ini sebenarnya Iya, gitu. damage kan turun. Betul. Nah, ini nih untuk para biokemis terkutuk yang tidak pernah pakai ini ya. Ini 120 second ya dia. 120 second cukup lama kan? Iya. 2 menit loh. Cuman memang kalau biochemist orang tuh malesnya ngumpulin tuh special cost ya kan, bahan-bahan tambahan ya. Listening code ini nih. Iya. Oh, ini dibeli nggak bisa juga? Bisa, cuman bikin sendiri sama beli itu harganya cukup jauh. Oke. Sebenarnya match-nya pun kita ambil di trade ada. Jadi jauh lebih murah sebenarnya. Sekali pakai per 2 menit 2. Ya wajar sih kalau orang yang nggak nyari ini dia nggak pernah pakai. Hitung-hitungan mungkin orangnya. Tapi bro, pakai lah bro, ini bagus bro ya. Itu kalau kalian pernah main di Ragnarok Classic ya, WoE kalian nggak pakai FCP itu dikutuk karena satu guild ya, itu udah harus tuh FCP lemparin. Tapi memang kalau di RO Classic dibagi-bagi sih di listening code-nya ya. Jadi ransumnya guild kan. Nah kalau di sini memang jadi kita harus stok pribadi gitu. Iya ya, tanggung jawab pribadi, istilah beban pribadi sih. Saya pakai lah. Aduh, berarti ini timnya aku yang biokemis juga harus pakai ini mulai hari ini nih. Makanya aku bingung kenapa selama ini kayaknya nggak pernah dikasih FCP. Aku bilang ada nggak FCP, dia bilang ada, tapi katanya ada dua protection, tapi setelah aku lihat cuma satu kok ini. Iya, jadi kalau 2 tuh memang pas masih sebelumnya tuh di Alchemist awal kan, itu 2. Oh begitu. Tapi pas kita udah di Biochemist jadi 1 buff aja gitu, jadi jauh lebih mudah kan. Nah itu sebelumnya 2 dia. Ini baju, ini senjata, ini yang di Biochemist langsung dua-duanya. Nah di ini langsung tinggal sekali klik doang. Listening code-nya 2 juga ya, ini 1 ya. Oh ya udah lah ya, ini 1 klik. Tapi ini dia pakainya gimana? Sekali klik satu party dapat semua atau mesti klik satu-satu manusianya? Klik satu-satu. Wah, ya dapat juga berarti. Jadi kayak bisa dibilang kayak situasional lah. Kita nggak yang baru mulai game kita buff satu-satu, itu agak rugi juga kan. Jadi lihat lawan juga kan, kalau lawannya Biochemist kita mulai ngebuff aja tuh, kira-kira depan kita Paladin mulai duluan kita buff. Kalau misalkan yang lain udah mulai maju atau Biochemist mulai ngedekat ke kita punya range atau support, ya kita mulai buff juga gitu. Iya, itu barusan tuh strategi tuh. Barusan tuh kamu tuh bagi-bagi insight tips strategi PvP-nya loh. Kalian yang nonton nih boleh diulang lagi mundur ke belakang tuh. Nah strategi gitu tuh, biar kalian lebih apa ya, lebih sering disebut biokemis pro sama teman-teman party kalian kayak gitu tuh. Lihat siapa di depan, tadi langsung dikasih buff FCP ya. Iya. Nah kalau biokemis musuh deketin barisan belakang, FCP belakang gitu. Iya. Nah tuh. Lagi. Terus.
Ini, emang situasional banget dipakainya. Mhm. Jadi ya memang ya selain kita juga nggak perlu boros ya kita lihat aja, perhatiin aja terus biochemist lawan tuh posisinya di mana. Emang sih kebanyakan biochemist tuh sama lah kayak di belakang, jadi kebanyakan dia pasti bomnya ke si, tank kita lah. Mmm. Tapi kan problemnya nanti kalau kita udah mulai maju itu kan biochemist di lantai itu ada sisa api kan. Iya bener. Nah itu yang juga ngedestroy. Jadi ketika kita udah mulai Demonstration. maju, mulai di-buff demonstration sama wildfire tuh, itu dua-duanya ngedestroy semua. Oke. Jadi ini berarti kuncinya biar nggak bugil-bugilan nih ya, di Iya. PVP ya. Oke, kita lanjut lagi ke ini, ke corrosion nih. Jadi ini Nah dia ini buat menambah chance aja berarti ini? betul, jadi buat nambah chance ngedestroy equip. Ini equip ya antara acid demo sama acid demonstration. Lalu Bro, untuk skill-nya ignore dev-nya biochemist di mana Bro? Aku belum lihat nih. Ini semua jadi sekarang ada di card burst bro. Itu Oke. jadi buff-nya lengkap di sana. PDM sama ignore dev tuh masuk di satu spell di card burst. Dia dapat lari, dapat PDMS bonus, sama ignore PDF. Nah, tadi kan kamu di awal bilang dia damage outputnya si biochemist kan dari attack sama magic attack sama physical attack kan? Nah, kalau kayak gini gimana nih? Ini apakah ignore MDF-nya nggak kehitung, nggak kepake gitu, sama bonus bonus magic yang nggak kepake atau gimana sih? Jadi kalau di alchemist tuh yang digugunakan 3 attack, M attack, sama P damage. Attack, Jadi M M attack, damage atau damage. ignore M dev tuh nggak kepake. Oh gitu. Oh, ignore Jadi MDF pun nggak kepake, itunya tetapnya inter PDF doang dia. betul. Jadi yang diambil dari magic hanya M attack seperti itu. I see. Bonus damage dari physical doang berarti. Physical. Makanya jadi kita kejar sebesar-besarnya di 2 itu tuh di ignore PDEV sama P damage bonus. Kita coba kejar yang besarnya di sana gitu. Pompa kalau misalkan mau jadi biochemist yang killer ya pompa di situ berarti ya. Nah, kamu sendiri dengan setelah yang patch baru ini kamu kan bilang ada perbedaan damage biochemist. Nah, ketika PvP gitu itu kelihatan banget sih bedanya Om. Apalagi kalau misalkan PvP stats kita setara ya. Karena kan di PvP kan kerasa banget tuh PvP bonus, PvP devnya. Nah ketika memang bonusnya setara itu ya benar-benar damage bio tuh besar banget sih. Kelihatan banget lah kita bisa dapat 2 atau 3 hit aja tuh udah pasti di luar paladin akan mati sih sama kita punya acid demo. Selama istilahnya ya kurang lebih title-nya mirip-mirip, masih title sama ya equip kurang lebih sama gitu ya. Iya, itu pasti kekejar damage kita buat kita hajar duluan lah istilahnya. Itu biasa kamu rata-rata kalau bisa dapat yang setara lempar aset demo berapa kali? Sampai meninggoy. Paling banyak 3, paling banyak. Paling banyak 3. Ya, berarti memang meta sekarang sih meta-meta yang 2-3 damage masuk meninggal ya metanya berarti ya. Memang meta burst ya. Iya sejak ignore dev tuh di buff tuh jadi semua yang main skill tuh emang damage-nya jadi berlebihan sih bisa dibilang sekarang tuh. Oke, kita lanjut ke setting auto skill. Ini PvP kamu autonya apa nih? Ini autonya fokusnya di 3 sih. Jadi ada card burst buat buff, terus 2 spell aktif itu di acid demo sama acid terror. Tapi kalau kayak gini kan aset bisa jadi aset terornya nggak keluar dong, cuma aset demo doang. Atau dia ganti-gantian dia. Nah itu deh kenapa ada M attack tuh di sana. M attack. Ini kemarin aku ada sempat coba Moonlight Arena. Aset teror lebih enak sih karena GCD lebih cepat, casting juga lebih cepat. Nah ini kalau kita jalanin dua-duanya itu somehow memang nggak ada downtime, dia bakal nge-cycle nonstop. Oh ya? Coba kita narik sini. Penasaran aku. Sambil tunggu kita autonya dulu. Oh jadi kalau misalkan aset demo doang ada downtime-nya? Ada downtime, kan ada cooldown di situ kan. Malah kalau 2 gini ya nggak ada. Loh. Nah ini sambil remove aja nih FCP Om, biar nggak ngeganggu. Itu karena emang nggak selalu harus di auto sebenarnya. Oke. Oh berarti di sini kita.
Ini patch terakhir gangguin petting jalan. Oke. Coba kita tes dulu. Yang tadi kamu bilang tanpa teror ya. Bentar deh Om, coba cek sigil, takutnya masih sigil MVP. Oh aman. Kenapa kita tes dulu skillnya nih. Medium. Nah itu kelihatan cooldownnya. Ada delaynya. Cepet juga ya, dia bunuh dummy ya. Kalau pakai 2 jadi nggak ada downtime. Tapi memang 2 skill ini destroy-nya beda. Oh iya, gerak terus. Aktif ya bun. Ini kenapa kelihatan equip kita cepet banget hancur kalau ketemu dia chemist di fokus kan. Jadi dari skill aktif itu nggak destroy, dari yang api di tanah itu juga destroy. Jadi memang chance bakal besar banget. Berarti salah satu yang bikin damage-nya biochemist tinggi juga api di tanah berarti ya. Betul. Ada 2 api kan, api yang melingkar sama api-api yang kecil-kecil ini nih. Jadi api yang melingkar tuh dari sigil wildfire. Kalau api yang agak besar tuh dari demonstration. Nah itu dari efek smeltdown. Wah, berarti efek smeltdown. Berarti ini kamu udah bukan pengguna dimik lagi nih. Udah pengguna smeltdown berarti ini. Ngeri ini. Level 10 sabar. Kita set skill dulu. Kita selesain dulu auto skillnya. Oke. Kita yang PvE. Aku pengen PvE dulu. PvE auto skill. Aduh. Masih combat. Flywing aja. Remove combat nggak kali ini begitu kan? Ya. Iya. Gara-gara api di lantai tuh, jadinya suka nyangkut. Ya ampun. Ya dong. Nah, ini settingnya. Oh cuma asli demo aja. Asli demo aja. Udah nggak perlu aneh-aneh macam-macam lagi ya. Karena udah ada smeltdown-nya itu. Tapi kalau misalkan nggak ada tuh smeltdown nanti edit skillnya beda lagi. Oke. Kita kayak dulu sebelum smeltdown. Biar nih yang nonton pada penasaran nih. Ya, pada penasaran. Dan tadi kamu udah bilang smeltdown, tapi kita bahas belakangan dulu. Biar bikin apa yang nonton. Ini kayaknya, cuma satu ya, equip ya. Satu aja. Wih, kamu sih curang loh, udah dapet merah loh. Jun saja tuh masih orange semua loh dia punya ini. Ya ada yang bantu pagi-pagi kadang. Iya, aduh ini hoki bener loh. Aku malah bantuin orang malah gak dapat merah sama sekali. Heran juga aku. Pasti diganti loh. Oke, langsung ke kepala dulu. Ini kepala baru nih, White Lily. Nah, ini kayaknya one of the best buat Alchemy sekarang ya. Kartu tetap krem-krem ya. Kamu ada kalau ini ganti ke Geared ataupun yang lain-lain nggak? Atau tetap krem terus? Saat ini belum, tapi Geared jujur belum dapat. Geared kan sekarang kepake banget buat di Jupe ya, tapi emang sayangnya belum sih. Oke, berarti Jupe masih karena lari-larian nih ke api-api nih. Benar. Oke. Ya ini kalau kepala sih udah pasti yang the best ini. Yang terbaru bagus banget kok ini ke medium. Kalau kamu bos pakai ini juga tetap. Jadi ini uniknya Alchemist itu jadi buat yang main chance seperti ini kan kayak your damage 5% chance to increase your next attack kan. Iya. Nah your damage itu source-nya banyak. Dari api di lantai ada, dari skill aktif kita ada. Tapi untuk consume bonus damage-nya itu cuma di skill aktif kita. Jadi pas ke trigger dia buff-nya stay. Sampai kita nge-cast acid demo. Oh gitu. Dan cooldownnya cuma 2 second. Berarti kalau misalnya bisa dibilang selama kita DPS bisa jadi dia aktif terus gitu, keluar terus gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Gila banget berarti dong. Your damage berarti api bullet sama api kecil-kecil nge-trigger ini buat demonya naik 20% damage-nya. Tuh. Ini kenapa orang bisa lihat damage acid demo itu sampai belasan puluhan juta tuh di sini. I see.
pada saat banyak yang bilang sekarang biokimis punya ini ya, dia punya zaman ya. Oke, kita ke mulut. Ke mulut ini Grey Mask. Kalau kamu memang sebenarnya kostum yang kamu gunakan pun fokusnya lebih ke PvP kalau aku lihat ya. Iya, ini sebenarnya ini kan karena kemarin tuh saya sebenarnya nggak dapat Doran Pipe kan, terlewat lah waktu itu nggak beli. Jadi setelah ngulik-ngulik apa yang bisa kita ambil berikutnya ya ini sih one of the best sekarang ya. Setelah Doran Pipe berarti. Mm-mm. Berarti sebenarnya kalau kamu dapat Doran Pipe, kamu pasti akan pakai Doran Pipe juga gitu ya? Mungkin stay di Doran Pipe dulu ya, biarpun PATK-nya kalah sebenarnya kan. Iya. Doran Pipe tuh di 2%. 2%. Ya, cuma 0,5% ya, oke lah. Yuk, nah ada senjata nih yang kalau RD buat PvE. PvE itu di RD, betul. PvE di RD. Kalau kartu kan masih ngikutin, coba kita lihat define-nya dulu, build-nya dulu. Nah, yang kamu bilang kalau misalkan pas PvP, yang kamu bilang tokatnya beda, palunya beda. Nah, ini coba digeser, ada sebelahnya RD tuh namanya Corrosive Hammer. Nah tuh, kiri. Oh, ini Chemistry Corrosive Hammer. Nah, itu kalau dilihat semua bonusnya tuh buat destroy equip. Oh, memang senjata buat ngerusakin orang punya equip ini. Iya. Cuman bedanya sama RD, kalau RD kan di kanan tuh ada reduce cast time kan. Di plus 6-nya. Jadi kita nggak butuh dex besar. Tapi kalau udah geser ke Chemistry Corrosive Hammer, karena nggak ada bonus cast time, kita harus nge-push dex. Begitu kan. Oh, kenapa status di PvP kamu dexnya sampai 60-an kalau nggak salah tadi ya? Betul. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan enchantnya kita udah siapin enchant magic atau yang reduce cast time tuh. Itu jauh lebih enak lagi. Oke. Enchant Spellbound, ini dua hal yang akan kita bahas belakangan nih. Biar yang nonton makin penasaran ya. Benar. Kita lanjut ke equip selanjutnya. Kalau Cloak kamu pakai apa sekarang kartunya? Fedora 2 buat INT berarti buat maximal damage INT. Sama ngebantu cast time sedikit lah tuh di situ. Gak ambil yang masuk ke pitek, gak ambil? Enggak. Kita coba balance aja sih di antara dua itu. Karena Piatek pun sebenarnya kalau udah di angka tertentu naiknya atau ngasih damage itu udah nggak sebesar itu juga. Oh, istilah ada kayak batas atasnya gitu ya? Iya, ya anggaplah kita coba kejar tuh Piatek mungkin di sekitar 7.500-an, nanti kita balance lagi, MTK juga kita naikin. I see. Nah, tadi kan kamu kan sekarang kan pakai kan Mom nih, Master of Magic. Misalkan pas PvP tongkatnya pakai siapa nih tadi namanya? Corrosive Hammer. Corrosive Hammer, tapi armornya pakai sprint set biar casting time-nya turun. Pernah coba nggak kayak gitu? Belum justru. Mungkin cast time akan lebih cepat, tapi kalau PvP sebenarnya lebih aman kita di goibna aja sih. Beneran maksimalin death. Jadi lebih lama bertahan di battlefield gitu ya? Berarti kalau sekarang berarti ketika PvP kamu langsung ganti ke Goibna nih semuanya. Betul, langsung ganti ke Goibna itu lebih bagus lah buat sekarang. Lebih bijak lah ya, istilahnya pilihan bijak gitu ya. Oke. Wah, ini udah pakai Illusion nih. Illusion Osiris bukan nih? Bukan. All Baron. Oh, physical attack-nya sama All Duke. Physical attack have double attack. Kamu gabungin ditambah dengan White Lily di kepala, nambah berarti 23% gitu kira-kira ya? Enggak, ini All Baron nih buat damage itu dikali 2 langsung sebenarnya, double the next attack damage. Tapi ini dihitung cuma aset demo atau api-api di tanah dihitung juga? Nah, ini saya belum bisa confirm, tapi kalau dari teori crafting teman-teman di Discord lain, itu bilang bahwa chance itu nambah dari api-api di lantai iya, tapi consume double attack-nya itu hanya di asid demo. Similar sama si White Lily kayak gitu. Itu kenapa teman-teman alchemist tuh pasti ngincer harusnya si All Baron ini biarpun illusion ya. Ini makanya nanti saya mau tes illusion All Baronnya, saya mau tambah satu lagi. 2 jadi berarti. Kita lepas. Berarti di kiri pakai dua All Baron. Yang kanannya tetap GG ya? General paling bagus. Oh, paling bagus dibandingkan Raid dengan ini ya. Dia balance ya. Kalau Raid tuh M damage kita nggak pakai. Nah, kalau GG kan ngasih petek, M attack tuh nambah dua-duanya. I see.
Oh, ini berarti ini kalau pas dia ngeproknya dia dia munculnya itu barang-barang White Lily berarti ya 120% tambahannya berarti. Bisa Iya sampai kan? 120% plus ya. 20% White Lily ini dia 100% kan? Double kan? 100%. Iya. Gila sih ini. Wajar sih. Kalau kostum yang ini ya ini memang susah, aku pun belum dapat kalau ini Baphomet-nya nih. Susah Kita GE-nya. bingung nyarinya itu. Susah di GE. Kalah sampai god-god besar kita pasti. God-god kuat lah. Ini pakai si catur. Si kuda catur. Ini inflict bleed. Oh berarti ini kamu gabungin biar bleed tambah api-api di tanah. Jadinya Tambah bleed juga. oh, Ini cukup bagus di PvP sih sebenarnya, lebih gunanya ya. Karena kan MVP itu nggak bisa kita bleed, tapi Iya. orang masih boleh lah. Oh berarti sebenarnya kamu tuh berarti kamu untuk karakter Sharps ini nih lebih fokus mainly di PvP. Sebenarnya enggak, tapi ya lebih ke make sure di PvP tuh fungsinya jalan lah gitu. Buat kita nge-disable, nge-debuff, destroy harus jalan. Seperti itu sih kita. Iya sih. Setuju sih, karena kalau kita main MMORPG terus nggak PvP kayaknya kurang gitu ya. Betul. Dan kadang kan orang suka lupa kan fungsi caranya sebenarnya apa gitu. Kalau maksain damage aja ya nggak semua sebenarnya kan. Maksain lempar botol yang penting bisa ngekill aja. One Iya. kill, two kill ya itu yang masalah. Tapi oke sih cara pikirnya support aja udah. Jadi dapat kepuasannya ketika muncul tulisan senjatanya lepas, armornya lepas, itu jadi kepuasan tersendiri buat kamu kali ya. Betul. Cuman efek sampingnya kita jadi banyak dikejar-kejar orang juga kan. Iya loh, pasti dong. Ngeselin. Ngelihat karakter bawa gerobak pasti gatel pengen tabrak kan. Iya, sekarang kayak gitu. Aku pun gitu. Aku pun main profesor, ada gerobak-gerobak maju-maju, tekan tab atau enggak kalau bisa diklik dia tuh manusianya. Memang bener harus langsung dimatiin sih. Iya. Harus diakui bahaya memang. Karena kalau misalkan aku nggak tahu ya, kalau misalkan senjata, contohnya Paladin deh. Paladin mukul dengan senjata, tiba-tiba senjatanya hancur nih. Tapi mukulnya masih sakit. Sedangkan armor, kalau misalnya aku pukul orang nih, dia armornya belum lepas ya. Dia keras, tapi pas armornya lepas langsung empuk banget. Jadi apa ya? Aku nggak tahu apa kamu ngerasa juga. Tapi kalau aku rasa itu karena efek setnya mati om, sama kartunya mati. Oh gitu. Tapi kalau senjata kayak nggak ada perubahan gitu loh. Iya, kalau senjata nggak tahu kenapa sniper, paladin masih tetap sakit ya. Iya. Berarti kamu berasa juga kan? Tuh iya berasa kok. Maksudnya kalau sniper yang sakit, biarpun dia udah melee kan, kalau udah hancur boy tetap sakit sih pukulnya. Iya. Aneh tapi sakit bener. Iya, Paladin juga Paladin. Gebukin sakit bener nih. Tiba-tiba biochemist timnya aku bilang, nah udah hilang tuh senjatanya tuh. Mana? Masih sakit, mati aku. Nggak beda kok gitu. Iya, kok nggak berasa bedanya gitu. Tapi kalau armor berasa armor. Iya, armor tuh ngaruh. Ketika set mati itu rata-rata emang udah drop banget sih performanya. Kalau gue ya DV hancur, kalau misalkan MOM nih damage-nya turun banget. Oke. Kita lanjut ke ini tadi udah, ini tetap kamu pakai GG 2 buah ya. Sepatunya Ferit 2 udah. Ferit pasti. Best choice. Kita kejar bonus MOM soalnya. Iya, bos ini sih. Karena dia gede untuk mas SP-nya nih. Betul. Nah kalau main MOM itu minimal SP full ketika kita lagi aktif nge-spell itu minimal 4.000 sih untuk batas bawah ya. Minimal 4.000. 4.000. SP-nya. SP fullnya minimal 4.000. Baru MOM ngasih damage yang dicari gitu. Itu kamu kulik sendiri atau pas dapat ada artikel itu? Lebih ke obrolan Discord juga sama kita coba-coba sendiri. Coba sendiri berarti SP minimal 4.000 untuk nyalain ini nih. MOM punya Magic Set ini ya. Iya. Dan itu diusahakan tanpa buff. Tanpa buff ya, tapi juga kartu tuh jangan pakai karat. Di kepala jangan pakai karat, di baju jangan pakai Desert Wolf yang nambahin Yente. Oh, jadi misalkan kalau di kepalanya mau ganti kartu lain, di baju mau ganti kartu lain, lebih fleksibel gitu ya. Iya. Tapi damage-nya tetap SP-nya turun gitu kan. I see.
Oh, minimum SP-nya 4K ya. Oke, Nah, oke, itu oke. berikutnya kan kalau dilihat kan bonus setnya itu 30% increase damage kan. Iya. Nah, itu sebenarnya baru bisa dapat maksimal 30% tuh kira-kira kalau equip kita udah plus 15 rata tuh 3 Heeh. piece. Dan SP full tuh ketika skill aktif tuh di angka kurang lebih 6.000 ke atas. Itu baru 30% nyala. Seharusnya di sana, tapi itu masih debatable lah karena emang data itu nggak ada kan. Oke. Istilah Tapi diduga dari di sana. developer mereka nggak secara gamblang sebutin perhitungan mekanismenya gimana gitu ya. Iya, Jadi tapi masih lebih ke perkiraan gitu ya. tapi dari testing orang tuh yang udah plus 15 rata, sepertinya 30% increase tuh baru kelihatan di 6.000 ke atas. I see. Dan itu memang baru bisa muncul di plus 15 rata. Senjata, baju, tameng, sepatu, sama cloak gitu. Ya, kalau buat naikin SP full tuh kuncinya ada di mulut sama back sebenarnya. Oh, mulut sama bag. Di kartunya tuh max SP nambah, sama sepatu ferit pasti, tapi Iya. di sepatu ferit kan nambah percentage kan 6%. Iya. Nah, di back di defiling juga persentase. Feelingnya. Nah, 1,5 nanti bintang 3 naik lagi. Oke. Jadi itu kenapa kita nggak pakai karat. Kalau karat tuh cuma angka bulat, dia nambah 200. Oh, mendingan yang persen-persenan ya. Sorry, aku buka ini. Betul. The feeling Dia di atas tuh yang max SP. Nih, max Oh, SP ini di nih. atas. Nah, itu akan naik lagi nanti. 2% kali ya. Berapa nggak tahu nih aku nih. Aku nggak ada defiling sampai bintang 3 juga soalnya. belum ketemu. Defiling bintang 3 belum ketemu. Lalu tameng ini Tameng kartu masih masih ganti-ganti Tarafrock. lah ya. Iya, tapi saat ini masih banyak di Tarafrock sih. Di Mamen nih ganti-ganti lah. Kalau PvE kita di Valkyrja tetap buat reduce defense elemen. Kalau PvP kita di Crack Buckler lah paling enak masih. Di crack masih ada benak ya. Oke, di crack. Oh, dia nggak ada untuk tameng, nggak ada tameng khusus buat biokimis, nggak ada ya. Tameng kayak plus standar gitu ya. Masih tameng umum lah ini. Yuk lanjut. Ini kita belum ke enchant nih, kita masih gini nih, masih di kartu-kartu dulu aja nih. Walaupun ada enchant tapi kita nggak bahas dulu. Kita skip dulu. Ini STR P-Attack Max HP Piki. Ini best slot atau sebentar dulu mungkin akan mau rencana pindah kartunya? Ini masih best sih buat sekarang karena sama lah kayak krem ini kita buat naikin damage. Soalnya kalau kita make Baby Desert Wolf yang INT itu kurang sebenarnya. Terus kalau misalkan elemen tuh kan rata-rata buat di ton aja. Kalau misalkan satu lagi kayak Mark atau card PvP itu jujur emang belum ada sih di sini. Jadi masih stay di card damage aja. Tapi yang kamu cari memang STR, istilahnya yang sengaja kamu cari memang STR gitu atau gimana? Iya, karena emang Biochemist tuh masih tetap main di P-Attack sih paling besarnya ya. Dan apalagi ini kan aksesoris juga belum geser nih, masih di Nalrus. Jadi emang kita coba seimbangin STR aja. Oh, berarti memang iya. Cuma Piki doang ya yang STR ya? Dex Fit paling aman masih. Iya. Ini elemen-elemen semua nih. Elemen jujur belum koleksi sih. Masih kan nyari yang lain soalnya. P-Dev, iya sih. Ini sih kalau dapat sih. Kalau dapat. Ini Ragnarok klasik, Ragnarok X, Ragnarok Eternal Love, Ragnarok ini pun semua ini memang the best sih ya. Kalau ngelihat teman-teman pada dapat, emang bikin iri kalau Ghost Ring tuh. Tapi kayaknya di Plantera 10 belum ada bro ya. Anak guild ada. Enders ada. Kalau nggak salah Priest lagi. Nggak tahu tuh BBDB-nya apa yang dipencet keluar kartu Ghost Ring. Dia sempat pamer kok. Nggak tahu nih di guild-nya kartu MVP ada beberapa. Ini Ghost Ring juga ada yang megang. Aduh, bikin iri aja kita lah udah. Iya, Ghost Ring loh, berubah jadi elemen ghost loh. Mesti di heal atau nggak kena ME baru kesakitan dia.
Tapi siapa yang buka-buka ME kalau nggak iseng-iseng di PvP? Betul. Kita ke kepala pakai cobweb fail. Ini gimana? Ini memang best in slot atau gimana? Ini memang belum ada lagi sih. Buat yang lain sebenarnya belum ada yang bisa kita redeem bagus sih. Kecuali paling kan kalau mau kita kejar si monocle kan tuh, yang increase elemen damage. Cuman kayak mikir agak-agak sayang kalau buru-buru redeem. Jadi masih ditungguin lah. Kalau next ada yang lebih bagus. Oh, istilah kamu nahan ya? Nahan dulu tuh, yang kiri atas tuh monocle tuh salah satu ganjelan yang bagus sebenarnya kan. Damage human ada plus 6 udah dapat all elemen damage. Nah kan kita nggak fire damage-nya besar banget kan. Itu ngebantu banget itu sebenarnya. Oh iya, ngomong-ngomong elemen damage aku jadi keinget. Kamu kan ini fire nih. Terus misalkan di time space atau enggak di tone lah, lawan monster yang bukan earth, kamu pakai converter pengaruh nggak? Kalau acid demonya ngaruh, tapi api di lantai nggak berubah. Oh, tapi damage acid demonya ngaruh gitu. Jadi bisa kayak kamu pakai water elemental pas di tone fire, pas ngelempar apinya damage gede, tapi pas api-api di tanahnya ya udah dia muncul minus 75% ya gitu ya. Non stop itu. Itu kenapa biochemist tuh nggak laku di Jupe. Karena damage biochemist sebenarnya cukup besar dari api di lantai. Nah, kan api di lantai ke holy itu kan minus 25 kan. Itu kenapa biochemist tuh di Jupe udah pasti jelek lah bisa dibilang. Bukan first pick lah. Iya. I see. Oke. Kalau sebelum Veruscore kita kayak encan dulu kali ya. Ini yang bikin penasaran. Ini. Nah, ini karena nama baru, jujur aku pun belum hafal semua nih penamaan barunya. Cuma yang aku pengen tahu, untuk semua enchantnya kamu ini ada dia punya presetnya atau? Preset baru ada di senjata aksesoris sih, tapi yang lain masih sama semua. Oke. Ini kalau ini range boon ini buat di PvE pasti nih. Ini buat semua kepake. Ini yang kayak wajib dipunya lah buat biochemist tuh range speed damage. Nah, satu lagi FS speed ini ya kebetulan dapat aja kemarin fighting spiritnya nggak kepake kalau di biochemist. Fighting spirit berarti itu melee boon yang melee attack. Oh iya, namanya berubah sih, aduh. Betul, bikin bingung emang penamaan baru. Iya. Oke. Kalau di kepala ini kamu superior P attack. Aduh, maaf ya, aku lupa ini. Superior P attack berarti P attack. Oke. In STR. Ini udah best nih sih. Cukup beruntung sih ini. Sementara sih ntar kalau udah naik ke 20 plus baru boleh ganti lagi lah. Benar. Di ini kamu nggak fokus status di sini, fokus di look atau fokus di fit gitu? Status sebenarnya paling bagus kita kejar di kalau biochemist di enchant tuh sebenarnya yang paling diincar tuh sebenarnya attack percentage atau attack percentage sama max SP. Kalau emang kita mau nge-push damage terus ya. Ini ya. Gedein mana pool buat di MOM. Master of Magic kayak gitu. Kalau memang mau dikejar. Oke. Soalnya aku ada lihat beberapa, ini bukan job spesifik tapi ada beberapa orang, salah satunya aku sendiri, aku kadang-kadang aku buat nyari status fit atau status look, aku cari dari sini nih. Jadi aku nggak pakai dia punya kuning-kuning, aku pakai semua. Jadi aku punya looknya di statusnya bisa aku lempar ke yang lain-lain kalau gitu loh. Ya kalau kayak gitu memang biasanya kalau yang best statnya kayak fitnya, looknya itu ngasih gede ke kelasnya kan. Tapi kalau di biochemist ini pendapat pribadi ya, masih tetap lebih bagus stats langsung gitu. Attack, SP pool ya kayak gitu. I see. Oke. Berarti kepala sama mulut sama. Untuk di baju tetap juga sama. PvE teknik apa sih ini? PvE nggak hafal loh aku loh. Oh, damage bonus. Namain PvE bonus ya. Senjata tadi udah. Nah ini counter crit, berarti naikin crit dev ini pasti ini. Iya itu ya kemarin meta Paladin kan kita nyari ini kan crit rest tuh. Tapi sekarang kayaknya udah boleh cari di ini nih kayaknya nih. Iya udah boleh geser lagi. Kalau nggak buta sama lightning boltnya profesor, bekunya sama, tapi frozen bolt nggak bisa kita lepas sih.
Stun, Petrify. Petrify apa nih Petrify? Petrify kayak belum ada sih di Belum ada player ya? belum kayaknya. Oke, lanjut. Ini kita ke ini anti magic damage. Apa lagi penghafal? Magic damage reduction. Oke. Nggak ambil ini fit boost kamu? Atau memang belum Enggak. dapat? Belum. Lebih ke nggak ambil sih, karena ya ini buat nyari sih, nyarinya jadi either anti M damage atau counter crit kalau sekarang yang saya incar. Oke. In look fit. Ini anti P damage, ini anti M damage, ini anti P damage. Oke. Di cincinnya semua full DPS berarti ya? Full DPS. Ini superior M attack. Karena M attack mereka kamu ambil ya dia ya. Iya, karena masih kepake juga yang attack di kita kan. Apalagi bonusnya percentage tuh tahan aja itu udah pasti bagus. Dibanding yang angka langsung ya. Kan kalau yang di bawah itu biasa angka langsung tuh kurang justru. Tapi kalau udah angka percentage tuh udah oke banget. Ya karena levelnya udah makin tinggi, jumlah angka-angkanya kita lebih banyak, akhirnya prestasinya pun jadi lebih gede hasil perkara prestasinya ya. Oke. Kita lanjut ke Verus. Tadi kamu bilang Smeldon nih, pasti banyak yang penasaran sama Smeldonnya ya. Nah, ini bener-bener udah males tahu. Yang penting level 10. Wih, bentar. Ini berarti kamu pakai berapa? Satu doang ya? Nggak, hanya satu set sekarang ya. Tapi ini hoki loh ini. Mana Lang Boost sama Chemistry Fury. Ini dua skill utama yang kamu butuh kan? Ini buat farming iya, tapi buat MVP TR dia kurang mana Lang Boost sebenarnya. Oh gitu? Iya. Ada yang lebih Kita oke? justru maunya mana reversal kalau kita mau TR. Mana reverse? Berarti kamu nempel bosnya gitu? Iya. Kan kita ngejar max healing juga kan bareng teman-teman. Oh, Makanya cari kita damage pengennya taken juga. Mm-mm. Chemistry Fury. Aku buka aja deh skill satu-satu deh. Aku juga nggak pernah tahu, nggak pernah ngerti spelldonnya sih. Ini nih, biochemist. Kita mulai dari card boost dulu. Card boost ini, ini mah kalau orang yang mukul-mukul pakai card dong. Iya, ini nggak kepake. Skip. Ini juga sama nggak melee, kepake. nggak Ini skillnya merchant nih. Link portal. Ini yang best. Ini yang sebenarnya harus dipunya semua biochemist. Oh ya? Portal. Iya. Jadi gini, link portal tuh sama persis kayak skill berserk, dimana tanah yang di lantai itu jalanin hitungan damage tuh for every 5 attacks. Sama berserk juga for every 7 instance of damage dia rotasi terus. Jadi empowernya jalan terus. Kenapa link portal tuh wajib di biochemist? Karena api di lantai. Ngetik terus dia ngetik terus, empower terus. Di 18% terus tambah terus. Betul, bisa dibilangin non-stop. Tambah All Baron 2. All Baron atau All apa tadi? All Duke ya? All Baron. Ya All Baron 2 tambah White Lily tambah ini lagi. Tambah ini lagi. Wow, berarti memang. Wow. Sama nanti Om coba buka tuh Potion Fusion tuh kanan. Oh ini? Ini naikin batas damage multiplier-nya. Jadi kalau dibuka di skill tab, gimana itu emang damage biochemist tuh secara desain tuh bisa dibilang damage-nya gacha, naik turun non-stop kan. Ya betul. Ini buat naikin batas bawah sama batas atas. Jadi gap-nya lebih kecil gitu ya? Gap-nya lebih kecil dan overall damage-nya dinaikin. Oke. Sabar, aku back dulu ke skill yang tadi kamu bilang. Biar kita semua mudeng gitu. Jadi skillnya di unstable research. Nih. Variasi damage-nya naik turun kan? 90 ke 130. Nah, itu dinaikin lagi batas bawah batas atasnya sama Potion Fusion. Oke, berarti 90 130. Berarti kita kalau ke Smeldonnya lagi, kita lihat lagi dia punya skillnya. Berarti 96 sampai 142. Oke. Berarti bisa lebih sakit gitu ya. Damage bawahnya jadi naik soalnya kan? Naik 6% kan? Batas bawah naik, batas atas dinaikin juga. Oke. Kita ke yang lain dulu coba. Inertia nggak ada ini. Ini nggak ada fungsi. Spare potion. Nah ini yang dicari orang. Kebetulan udah dapat. Ini jadi yang kenapa kita udah nggak pakai demo di auto.
Jadi Acid Demo ada chance 30% buat ngelempar additional bomb. Nah, additional bomb itu demonstration. Nah, tapi perlu pakai itu special bahan juga, apa bahan-bahan khususnya? Enggak. Oh, gratis istilahnya. Udah gratis, bonus langsung itu. Oke. Ini kayaknya wajib punya ini pasti nih ya. Ini perdebatan Om. Jadi sebenarnya gini, kalau buat naikin damage doang, pure damage biochemist itu pakainya Verus lah. Verusnya itu 3. Satu yang pertama paling penting Link Portal. Link Portal ya. Yang kedua Chemistry Fury. Chemistry Fury masa ini? Ya, ini buat Acid Demonya buat extra damage lagi. Oke. Sampai batas 55% tuh di Smeldon. Sama yang ketiga buat damage juga di Potion Fusion. Oh, ini 3 ini yang sebenarnya core utama yang harus punya gitu ya. Untuk nge-push damage 3 itu yang paling kuat. Untuk nge-push damage Link Portal, Potion Fusion, Chemistry Fury. Betul. Nah, spare pot ini lebih untuk utility atau kemudahan lah. Apalagi di PvP ini guna banget. Tapi dibilang naikin damage relatif lah. Dan ini kalau pakai spare pot ada satu Verus yang nggak boleh dipakai. Apa tuh? Rata-rata orang mikir dipakai, tapi jangan sebenarnya. Itu Intense Burning. Intense Burning. Itu Jangan jadi pakai. Nggak dipakai. Jadi gini, Intense Burning itu kan gunanya naikin damage Demo di lantai per detik naik terus sampai 12%. Iya. Kan? Tapi problem ya, setiap kita ngeluarin demonstration otomatis dari spare pot. Iya benar. Dia ngulang itu nge-reset lagi. terus. Iya. Encounter reset terus. Dia ngulang lagi. Jadi cuma 1% atau enggak 2% maksimal, mungkin cuma 1 detik 2 detik ngulang lagi. I see. Nah, tadi tuh yang nontonnya kelewatan ya, coba mundurin dikit tuh. Ini juga menurut aku nih hal-hal yang perlu kalian tahu nih. Ya. Ini nih kalau orang ngulik ya kayak gini nih, dia ngerti nih. Dilihatin satu-satu skillnya. Kalau ini gini ya masuk akal. Oke. Lanjut bro. Menarik bro. Nah, jadi spare pot tuh bakal ngaruh ke kita punya rotasi kan. Nah, kalau sekarang kita bicara nggak ada spare pot, kita maksimalin di Link Portal, Chem Fury sama Potion Fusion. Berarti kan demonstrationnya harus manual cast kan. Betul. Nah, itu jangan di auto. Oh, diklik biasa gitu. Klik biasa. Nah, gimana biar kita nggak miss gitu? Gimana biar kita nggak kelewat kan? Kita ngandalin tadi healing di lantai. Coba buka skillnya deh. Si sayur kol ini nih. Iya betul. Di apa namanya tuh itulah Biocannibalize. Biocannibalize. Okay. Durasi demo sama Biocannibalize itu sama 30 detik. Jadi patokannya gitu. Jadi gini, demonstration itu kan di lantai maksimal 2. Jadi rotasi gampangnya adalah ketika kita mulai TR itu kita buka sama naikin stat dulu pakai Biocannibalize. Start ke 30 detik kan. Habis itu kita lanjutin demonstration 2 kali. Berarti misalnya kalau kayak gitu berarti ini nggak ada skillnya nih ya? Nggak ada, ini udah nggak dipakai soalnya. Coba. Tapi kalau mau dicoba berarti taruh dulu. Demonya gini. Nah, berarti buang dulu kayak gini. Iya. Baru lempar demonya. Lempar demo 2 kali. Sambil kita nge-auto si Acid Demo. Taruh 2 kali demo, udah kita rotasi normal. Oh, nanti ini TR nih. Iya, ini untuk TR. Nanti kalau misalnya kita lihat di kaki kita udah hilang healingnya, kita ulang lagi. Kayak gitu. Oh, gitu. Jadi patokannya si ijo-ijo ini nih. Dengan kita nempel di bos. Betul. Nah kan kadang suka bingung kan, mungkin nggak kelihatan nih orang terlalu rame, bos terlalu besar. Bener. Kita udah nggak ngeliat masih ada nggak sih heal kita? Bener. Untuk tahu itu, lihat aja tuh tick healingnya. Itu nge-heal semua orang. Jadi nggak nge-heal party tok. Jadi ketika kita lihat orang lain udah nggak ke-heal sama kita, jadi yang di-heal kelihatan cuma tuh 3 kita, orang, pet sama extra pet. Kita cash lagi aja. Mumpung rame nih. Coba. Oh, jadi kalau nge-heal masih rame, santai aja gitu ya? Santai. Acid demo terus tuh ya?
Sambil Oh, ngeliatnya gitu. nah, nanti kalau misalkan healing-nya udah nggak serame itu Heeh. berarti udah habis nih Biocannibalize, ulang lagi. Rotasi ulang lagi. Ini untuk dapetin damage output TR paling maksimal lah istilahnya gitu ya. Iya. Kita nggak kehilangan waktu di demonya tetap ada 2 numpuk. Kita nggak perlu pakai kita bisa pakai Verus yang tadi tuh, apa Fusion tuh? Potion Fusion, Potion Link Portal, Fusion. sama Champ Fury. Iya, oke. I see. Oke. Aku lanjut lagi atau ada tambahan trik-trik lagi nih? Menarik loh ini. Udah sih itu dulu, aman itu. Itu dulu, oke itu dulu. Iya, jangan buka semua dulu, nanti. Oke, ini filler ini lebih ke homunculus ya. Ini lebih ke homunculus yang sekarang emang belum bisa dipakai sih. Oh gitu. Homunculus tapi artinya kurang membantu ya, cuma lebih ke hiasan berarti ya. Saat ini masih hiasan. Problem itu karena mereka masih terlalu gampang mati sih. Jadi nggak bisa survive di arena apapun. PvP, TR, semua tuh dia terlalu cepat mati. Oh, terlalu kecil ya. Berarti memang hiasan atau enggak ini? Nggak suka sering salah target tau nggak aku? Iya. Tahu-tahu malah ke target kambingnya orang ya kan? Padahal mestinya bos. Pas di GE itu terutama sih. Nah lanjut. Berarti ini kamu sekarang sementara karena dapatnya ini, jadi pakai ini dulu nih. Sementara kita pakai ini dulu aja. Dia emang jadi kurang satu lagi tuh Link Portal. Ini yang belum muat lah. Karena belum dapat weight bawah kan. Jadi kalau kita pakai Link Portal hijau pun agak kurang. Biru sorry. Kamu istilahnya kamu kenapa nggak kamu dimik yang 5 masih dikit juga ya? Masih dikit. Ya kalau itu iyalah mendingan Smelter kalau itu sekalian langsung Smelter. Oh tadi aku pengen tanya kenapa nggak pakai dimik 5. Nah sekarang kalau buat teman-teman kita nih, mereka punya dimik 5-nya cukup banyak nih. Tapi kan level 6 level 7 lah. Nah kebetulan level 6 level 7-nya itu dapatnya ya yang seperti kamu bilang, Link Portal, Potion Fusion sama Chemistry Fury. Menurut kamu lebih baik pakai itu di dimik yang berat 5 atau tetap aja ke Smeldon? Sebenarnya kalau lebih bagus damage outputnya tuh di dimik 5 tetap ya, yang penting lengkap ya. Iya, karena problemnya kenapa kita paksain Smeldon tuh hanya karena di spare pot. Ya lebih ke kemudahan aja. I see. Dan itu spare pot kan bagus banget buat PvP kan sebenarnya. Satu nambahin range, kedua ya tambah demo juga di lantai gitu. Jadi kita spell yang digunakan jauh lebih sedikit lah. Apalagi PvP kan orang kan pasti kan lari-lari hambur-hamburan tuh api kita tuh bisa kemana-mana kok itu. Betul, itu yang dicari. I see. Berarti ini Smeldon udah kamu tetap ya udah pakai Smeldon aja, yang penting level 10 karena juga nggak ada Link Fusion dan lain-lainnya, jadi pakai Smeldon gitu ya. Iya. Oke. Yuk next kita ke statue. Kalau statue kayaknya kamu pasti build-nya nggak ngejar pas ini, sambil jalan aja nih. Iya masih sambil jalan. Ini bisa naik nih bro. Ini lebih ke boleh dipencetin aja. Nah. Mantap. Ini rajin nih kamu nih. Valkyrie udah 16, rajin berarti nih. Ya ini emang nyari dari guild sama diamond kan. Iya rajin berarti kamu nih. Gampang. Ini yang kamu fokusin dulu ke loh. Ini udah level 5 kok ini enggak max level. Statue belum. Karena enggak kepake statue-nya kan run tuh M damage. Ininya kamu enggak mau nyalain si palunya. M damage ini sapein ya ini. Sampai belum. Karena kan masih ngejar yang bawah malah. Karena kan kemarin dari Odin kan baru ngebuka banyak Valkyrie itu di bawah. Jadi kita ngejar yang size sama race itu di bawah. Oh iya, ini sama udah kamu buka nih. Iya. Pelan-pelan lagi ke sini semua resource semua ke sini ya. Oke, kita ke habis statue kita ke medal. Berarti imbang ya ini ke balance sih. P Tapi damage. sekarang lagi fokus di P damage. Karena kalau stat basic itu udah bagus, P damage yang kita kejar itu yang paling susah soalnya kan. Iya. P
damage memang susah sih. Ini fokus. Nah, kalau yang bawahnya kamu ke mana nih? Bawahnya Ini kamu lebih ke ratain, tapi kalau kalau mau fokus sebenarnya lebih ke Springwater sama Innocence. Springwater sama Innocence ini nih. Iya, PvP sama PvE damage tuh ngasih kita bonus paling bagus lah kalau menurut saya. Karena kalau stat lain oke, tapi bisa dikejar dari yang lain kan. Iya, bisa diambil dari upgrade yang lain. Betul. Tapi kalau PvE, PvP damage nih balik lagi paling susah dicari. Jadi kita bantu dari medal. Heeh. Ini barang-barang dari Feather, mesti kejar Feather, tapi itu pun mahal harganya. Benar. Lagi PvP damage bonus dan PvP interaksi itu sangat-sangat mahal itu. Lanjut ke Feather dulu. Kamu udah mulai nyicil ya? Iya, ini dari event juga nih ngebantu banget Odin. Nah ini kebetulan karena ya resource terbatas lah. Jadi emang ngejar damage dari light aja. Nah ini bagus nih kamu nih. Walaupun apa istilahnya tier 3 tapi tier 3 nya rata gitu loh. Dan yang memang kepake semua. Ini memang sengaja pakai nature, nggak pakai divine. Iya, sengaja di nature dulu. Jadi emang Nichar coba balikin ke PvE dulu fokusin. Karena kan TR tuh ngasih resource gede kan dari diamond bonus sebagainya, sama ya tadi obrolan ngejar All Baron kedua. Kita ngejar dulu di sini makanya. Daripada waktu habis, TR nggak kelar-kelar, ada kerja, ada urusan rumah, ada urusan lain ya kan. Waktu habis TR mendingan fokus dulu ya. Toh juga tinggal namanya tinggal di recuperate ya, diganti ke. Iya, karena kan 1 banding 1 dia. Di finance buat diubah-ubah. Tuh bro, my girl tuh. Jadi kalau main game MMORPG itu memang harus kayak gitu, harus ada rencananya. Kalau misalkan kalian nggak mau atau bukan tipe orang yang hajar top up, yang mau nggak mau ya harus ada rencananya. Ya udah, nature dulu, korbanin dulu PvP-nya sadar diri, support dulu, kejar PvE sampai nanti jadi All Baron 2, baru mulai kulik lagi ke PvP pelan-pelan. Nah jadi memang harus gitu sih kalau main MMORPG. Kalau maunya cepet-cepet jadi tapi nggak mau top up sih, bawaannya jadi bete, bukan bete ya, jadi menyalahkan. Terlalu gila lah ini sultannya lah. Game apa nih, pay to win. Padahal sebenarnya 3 karakter yang sudah kita review, 3-3-nya bisa kita bilang tuh mid, low, apalagi kayak Bunga tuh bisa dibilang hampir sangat-sangat low spender, tapi tetap bisa ngulik, tetap bisa bikin caranya bagus. Di PvP-nya enak, PvE-nya tetap enak. Ini rebate-nya di bawah Bunga sih setahu gue. Ini rebate di bawah Bunga berarti? Coba cek aja. Coba aku cek ya, nah boleh buka rebate nih. Ini di bawah Bunga katanya nih. Oh iya, di bawah Bunga kamu. Wah, berarti ini benar-benar low spender. Tapi bagus dong kamu kalau kayak gini. Berarti kalau di bawah Bunga ya, dengan game 6 bulan berjalan, spending kamu cuma ribetnya di 5 ribuan. Bagus kamu kliknya ini. Cukup sabar kamu ini. Enggak, soalnya udah ngerasain kemarin kan. Jadi yang ini kita coba lebih sabar mainnya. Oh, berarti kejebak di ROX pas itu. Ya, pasti ROX. ROX itu agak bahaya memang. Itu di refine juga kamu ketipunya. Refine sih rada berat. Ini juga car nih refine agak nyangkut kan. Kayak kelihatan tuh reso 3 tuh belum kebuka-buka tuh, satu item gak mau diketok dia. Nah udah, aku dari ROX pun ketok nggak mau aku kejar. Udah biar aja lah, jadi nggak jadi ya sudahlah. Ngeselin kalau ketok soalnya. Soalnya kalau main Alchemist kan yang penting senjata dulu aja 15. Yang lainnya ngikutin pelan-pelan. Ya ini doang clock doang ya, yang belum plus 12 ya. Sabar. Udah ada 8-10 kali tuh belum mau naik, nggak tahu kenapa. Nah, semoga kan hari Minggu nih kita bikin videonya nih, ya kan? Aku doain besok hari Senin kamu pencet sekali ting tung reso 3 nyala nih plus 12 nih. Ya, teman-teman doain juga nih ya. Mungkin nanti pas videonya up nih udah reso 12 nih. Reso 12 lagi. Reso 3 maksudnya aku. Kita sekarang ke micro status. Nah, micro status nih yang tadi aku pengen bahas dari awal sebenarnya. Yang pas kamu bilang 3 status utama, 3 fokus yang waktu kita bahas di klip kamu bilang ada 3 status utama yang skill ya. Nah, itu kan semua
terjawab di mikro status nih. Tadi apa aja 3 tuh, 3 utama yang kamu cari di mikronya? P attack, P attack, M attack, sama P damage. P Itu yang attack, paling penting. M attack, Sama P damage. sama P damage. Bonus ini ya. Iya. Itu kan P damage juga dibantu sama buff card kita kan. Ya, Kalau ignore depth sebenarnya penting, tapi udah dibantu sama patch kemarin. Jadi Betul. kita udah di angka aman sekarang. ini PDF kamu 2081. Kalau aku sih ngecekinnya gitu sih. PDF-nya aku berapa, ignore PDF aku berapa, ya berarti rata-rata orang harusnya segitu juga lah. Kalau udah lebih berarti udah aman gitu. Ya udah lebih kok ini. Udah aman ini. Nah, yuk kita lihat lagi yuk. Dia punya variable CT Dex 31 build PVE 84,96. Lalu ada juga reduction, ini dari kostum biasanya nih ya. Kostum. Sama itu range P damage dari kita punya enchant kan. Iya bener. Lalu ini kamu punya PVE damage bonus lebih tinggi kamu daripada aku loh. Oh iya. Iya, Junsa cuma sekitar 2200 karena aku nggak fokus di PVE kan. Asal aja, Iya. asal aja yang penting keluar cold bolt kan di Chimera. Saya PVP-nya mantap ya mungkin ya. Aku memang fokusnya di PVP. Karena kalau misalkan udah Junsa nggak ada fokus di PVP agak sayang gitu loh. Benar. Kalau udah cara yang di atas 400 sih, kalau nggak PVP sayang cara kan. Terus ini ada lagi, mana max SP kamu? Bonusnya 35%. Basic. Jadi dari kartu-kartu tadi kan. Nah ini masih 36 nih. Nanti dia akan naik sambil aktif nge-spell, sambil rotasi dia naik nanti. Oh, dari apa aktif apa dari bonus MOM punya efek baju ya? Iya, nanti akan naik ke sekitar 42 tuh kalau nggak salah. Dan 42, belum lagi kita buff dan segala macam ya. Iya. Istilahnya intinya pasti dapat lah minimum standar 4K itu ya. Mudah. Selama ya beberapa kartu tuh dinaikin, terutama si Farid dulu kejar bintang 3 sama Deviling itu ngebantu banget sih buat ngejar 4K ya. I see. Kalau misalkan agak-agak tanggung ya pakai karat, cuman jangan dinaikin amat lah. Tetap kejar di si Krem. siklus itulah. Krem ya. Kalau nggak krem ya Geart lah, nabung-nabung buat Geart gitu ya. Nah, ya itu juga bagus tuh. Kepake banget kan Geart sekarang. Ya. Oke. Kita lanjut ke ini mediumnya 25. Oh, kostum kamu medium semua sih, masih gede. Iya, sama kebantu kartu juga kan. Iya. Kartu senjata. Undead. Nah, ini kamu sekarang kalau aku boleh tahu armamen kamu udah di pedet berapa nih? Sekarang Udah 30, udah lumayan loh. Iya ini ya kalau buat Divine Armament kan memang equip tuh jangan banyak diganggu ya, kita fokus ke sini aja. I see. Lalu pet bro. Pet apa nih? Aku mau 5 pet terbaik kamu, istilahnya 5 pet yang kamu hampir selalu gunakan di segala macam konten PvE, konten PvP, konten TR atau apapun itu. 5 topnya apa aja? Itu pasti Sohe tuh wajib buat TR ya. Terus kedua itu Dunel, ini lagi dikejar buat tier 3 karena ngebantu cast type nanti. Terus habis itu ya ini pet buff tuh 3 di bawah tuh kepake tuh, yang si Titan, Squidjet sama Dr. All tuh kepake banget, apalagi di TSA. Sama satu lagi buat TSA tuh ada yang saya belum ada, itu Fire Elemental tuh yang kecil tuh. Salah. Fire Elemental Collection. Ada Fire Elemental. Ini? Bukan, itu kan. Ini? Nah, ini. Oh, boneka fire-nya kamu ya. Betul. Ini bagus banget buat TSA. Jadi kalau teman ada yang udah punya, biarpun level 1 pakai aja. Oke, tapi khusus monster TSA yang Earth dong, atau semuanya boleh? Semuanya boleh, karena balik lagi damage kita besar di fire. Ini nggak bantu banget. Jadi mungkin kelas-kelas lain kan strateginya ada yang pakai munak tuh. Betul. Munak mati nge-debuff kan. Ya. Tapi kalau buat alchemist kayak masih di sini buat extra petnya. Extra petnya ya, support juga ya. Ya selain standar lah Squidjet ataupun si Dr. Owl atau ya si
Kitten tuh. Mhm mhm. Ini bagus buat pet keempatnya. Oke. Berarti kayak samurai apalagi yang pet-pet SS nih. Itu cuma awal-awal doang ya Antasha. Itu cuma awal-awal doang bagus ya. Belakangan malah makin berasa pet support kayaknya lebih oke ya. Iya, kalau buat endgame kayak sekarang diperhatiin pet support yang jauh lebih kepake. Iya kan? Karena karakternya udah kuat gitu loh. Petnya udah nggak kepake lagi. Iya, Pet kita ambil pasif bonus sama ya spell-spell dari mereka aja sih. Dr. Oli ini apa Kan nih? naikin range physical damage. Oh, dihitung lempar botol dihitung sama kayak SBK ya, range physical damage ya. Iya. Sama kayak slow breaker. Oke. Yang terakhir yang belum kita bahas. Sigil. Sigil kamu ada berapa sigil nih? Ini ada PvP, PvE sama buat TR MVP. Oke. Dari PvE dulu. Kamu di sini ada pakai berserk untuk dapetin bonus berserk berarti. Iya, ini buat ngerotasi damage naik sama ya ngebantu banget lah buat ngejar one hit di beberapa tempat ya. Lalu ini untuk yang tambahan bonus nih Meteor 1 nih. Ini nih kalau PvE pasti pakai semua nih orang nih. Iya, ini wajib sih di combo sama temennya itu si Starfall ya. Iya. Orange ya. Ini wajib sih dua ini. Loh, kamu dapat impel kemarin. Wih, ini Beruntung Om 2 kali. ini bagus loh ini impel ini sumpah deh. Ini yang kenapa Alchemist damage-nya bisa puluhan nih ini. Ini memang kayaknya ketika meta skill kenapa sekarang jadi meta skill kayaknya gara-gara ini juga nih, sigil ini juga yang mengubah cara bermain kayaknya ya. Iya. Ini kenapa meta geser dari yang auto attack kayak sniper ke yang skill. Bahkan kan kalau dilihat sekarang LK pun damage-nya udah serem-serem kan. Iya. Pakai kasih spiral sakit-sakit. Paladin, kalau kita lihat Sultan pun Paladin pun malah udah nggak pakai gebuk-gebuk, malah pakainya Clashing Spiral concentrate pierce kalau nggak salah ya. Iya, itu yang meta baru lagi tuh. Gara-gara Puncher ini memang nih. Satu sigil merubah meta satu game. Geblok. Yuk kita ke FVP-nya. FVP kurang lebih sama, cuman pakai tambahan ini dulu. Ini Berserk kita ganti ke Choice Base. Nah ini kalau Choice Base emang kalau bisa kejar level 3 karena buat itu increase casting speed sama reduce global cooldown. Jadi normalnya castnya Acid Demo tuh di 0,3 detik. Ketika ini ngeprop cast chanting speed tambah 15%, itu jadi cuma 0,1 0,2 casting time-nya. Iya. Oke. Di combo lagi nanti kalau sama Bard itu GKD-nya bener-bener bagus. Berarti udah sambit terus itu tuh. Non stop. Itu juga yang bikin kita mati gara-gara Choice Base. Kebanyakan instance damage. Gimana? Bikin kalian mati? Iya, jadi kan Choice Base itu ngeproc dari kita punya damage kan. Sedangkan instance damage Alchemist itu semua banyak banget kan. Dari lemparan, api di lantai, semua. Itu yang bikin either damage kita naik banget atau HP kita langsung hilang. I see. Makanya sebenarnya ini char paling bagus tetap ditemenin sama Bard. Karena Bard juga dia nge-heal lebih cepat. Nge-healnya lebih konstan lah, lebih besar kan. Dibanding Priest yang spot healing targetin satu-satu. Iya. Lebih aman dia ditemenin sama Bard. Gitu. Biokemis Bard. Jadi kalau teman-teman yang punya temen Bard, nah terus kalian main Biokemis atau kebalikan, boleh deh tuh mulai main bareng ya. Jangan di kehidupan asli udah jomblo sendirian, main game pun sendirian lagi. Bergaul bos ya. Oke, kita ke PvP. PvP-nya kamu pakai Zephyr. Ini memang benar-benar support, sesuai, dia konsisten loh. Dari awal video kita mulai dia bilang PvP aku lebih ke support, dan benar dibuktikan di skill. Jadi kita bahas plan terakhir udah pakai Zephyr bener-bener GG nih bro chips nih. Gimana sih bacanya? Chips ini kayak burung-burung punya tweet-tweetan kan? Iya, suara burung. Iya kan, suara burung kan? Iya. Tweet-tweetan kan? Nah oke. Ini pakainya Deathlock Aura pasti. Swift Breakout oke. Oh pakai 2 nih. Sama Flowing Shield. Iya, ini sih udah pasti. Udah memang paten untuk survive bertahan hidup sampai kiamat sih. Udah full dev aja lah kalau ada PvP sih. Iya, ini Zephyr sih
Sebenarnya kalau sultan-sultan kayak yang Sultan Pris pakai Zephyr 4 juga nggak masuk akal tuh. Bisa Iya. nggak mati loh itu. Iya, cooldown terlalu cepat, heal juga besar banget. Ini padahal baru rank 1. Iya. Udah bagus banget. Nah, kalau kamu lihat yang nomor 4 tuh. Wah, itu lebih nggak beres pasti. Apa nih, kayak kasih temen-temen satu party tuh Osiris gratis gitu loh. Iya benar. Apalagi kalau teman digabungin sama si Photon Burst kan. Susah udah. Ini loh, game changing juga Zephyr nih. Nah, iya, soalnya kalau kita bawa Zephyr, jadi priest kita bisa bawa si Photon Burst. Biasa kita barengannya gitu. Photon Burst kalau yang buat bingung, mana nih Photon Burst? Sigil aktif atas dia. Mana nih Photon Burst? Nah, tuh yang kiri bawah. Nih. Nah. Jadi udah ke heal, terus gabung lagi sama yang namanya. Ini yang kubah ya, kubah biru ini ya. Iya, yang biasa juga dipakai di TSA. Ini kan biasa yang bawa teman-teman priest kan. Oke, kita ke aku pengen ini. Yang tadi untuk sigil jobnya memang ini udah paling udah satu-satunya ya. Udah satu-satunya, dan emang dia nggak naikin damage kan setiap di upgrade, tapi nggak bantu disable di PvP sebenarnya. Nanti yang 3 lebih asik kayak gitu, reduce movement speed sama immobilize. I see. 4 pasti gila-gilaan nih. Tuh kan, gila kan? Sabotage juga naik. Ya, istilahnya dia makin intinya fokusnya tetap ngancurin ini nih, armor, cloak, and shoes ya. Sama senjata ya. Kita fokus ke kontrol aja memang kalau main Biogems. Nah, terus buat kamu job bio nih mungkin ada hal-hal yang menurut kamu di bio nih kurang dan sebenarnya dev bisa lebih perbaiki atau lebih tingkatin. Nah, boleh coba kamu sampaikan pandangan kamu aja. Kalau dilihat ada satu build yang mati kan di Biogems, itu build Homunculus. Itu aja sih sebenarnya yang kita pengen ada gitu buat variasi metanya. Karena di skill buildnya Homunculus tuh udah siap sebenarnya. Skill yang ngegeser stat dari stat owner ke Homunculus, terus ngebuff skill aktifnya itu udah ada. Tapi karena Homunculus itu sendiri statnya belum banyak absorb dari owner, itu belum bisa digunakan gitu. I see. Jadi itu kenapa Homunculus sih benar-benar kayak hiasan doang kan yang dari kita bilang gitu ya. Itu kelihatan kan, bahkan Om nggak sadar kapan tuh Homunculus mati kan? Nggak tahu, iya. Iya, tahu udah mati. Iya, tadi dia masih di samping saya loh, masih di sisiku. Tiba-tiba dia sudah menghilang. Seperti para wanita-wanita yang kurang ajar. Oke. Berarti dari kamu pengennya Homunculusnya lebih diaktifkan lagi, lebih ada perannya lah ya. Terus ada nggak job yang menurut kamu tuh buat bio nih kayaknya, aduh, kalau udah ketemu job ini malas banget deh. Jangan anggaplah sama rata gitu loh. Yang paling berat itu sekarang dia tuh sebenarnya ketemu LK malah, bukan Paladin. Bukan. Paladin kan bisa dibilang gameplaynya tuh bener-bener ya sekarang ngecharge, nabrak sama auto attack kan. Ya. Itu ketika equipnya udah broken bisa lah kita tahan-tahan gitu. Ya. Tapi LK itu equipnya nggak bisa kita broken tanpa dia perlu kartu ataupun Biogems lagi. Kenapa? Verus Rage Endure. Oh, itu Rage Endure kalau nggak provoke deh. Mungkin nanti kalau Om bisa bongkar karakter LK, ada satu Verus ketika Endure-nya aktif, itu kan ngehapus debuff. Oke. Ngehapus confusion, freeze, apalah semua tuh ya. Equip broken juga disembuhin. Oh gitu, jadi langsung terpakai lagi berarti. Betul. Oh, itu dia bulat. Oke. Lagi susah buat kita lawan nih. Apalagi LK-nya yang paham buat build dev yang auto heal nonstop, belum lagi nanti dia berserk full lagi HP-nya. Wah, pusing sudah lah. Oke. Oh, LK. Kalau buat Biogems, job yang paling kamu senangi buat kamu kejar, istilahnya kalau masuk tuh, nah ini target utama nih. Nah, kita lihat sniper sih biasanya.
Sekarang jarak lempar sama jarak lemparnya bio sama jarak tembaknya sniper tuh, lebih jauh sniper tuh sama? Kalau udah pakai spare pot sama. Udah pakai spare sama? Oke. Berarti kalau bisa sniper duluan dilempar ya? Betul, itu pasti kita incar pertama. Padahal kan pasti kan sniper rata-rata fitnya kecil kan? Iya, tapi somehow sniper teman-teman nih DV kurang sama lah kayak gitu. Jadi ya sama-sama sakit aja udah. Tapi Oke. biasanya karena dia udah broken duluan weaponnya, dia nyerangnya jadi keganggu kan, harus jalan lagi melee. Chance kita menang. Oh, itu yang kamu cari tuh? Iya. I see. Nah ini ada Junsa kayaknya nih. Oh enggak. Oh iya. Biasa kita suka ketemu barengan sih memang Om DJ ya. Oh ya? Suka papasan memang kita. Karena nyarinya ya gitu-gitu juga. Iya bener. Karena kita gak bisa nyari yang lebih pasti kita kalah sama good 3 good besarnya. Tapi Ender sekarang udah top 3-nya Peringkat 10 kan? Iya, udah lagi cukup oke lah ya. Iya, karena Setway udah mulai turun Ender sekarang. Laftel, UT, Ender setahu aku deh. Tapi masalahnya guild lokal nih teman-teman juga udah mulai pada naik kan, Solel sama Relax. Ini cakep sih. Relax NKRI ya berarti ya. Mungkin. Kalau Solel memang ya karena rame lagi kan. Kemarin kan drop gara-gara banyak ya perpecahan di dalam itu ya, akhirnya ya sekarang mulai lagi karena mulai rame-rame lagi. Mulai banyak yang masuk lagi. Iya, mungkin gara-gara patch terakhir beberapa kelas kan mulai kayak hidup lagi lah. Ya. Jadi teman-teman pada balik main lagi kayaknya nih. Kalau kemarin kan sempet cuma Paladin aja. Iya, metanya Paladin, Autotech, Sniper. Sekarang nih rata sih, enak. Ketemu ayam-ayaman warna-warni zaman SD, lepas keyboard atau nggak lepas HP aja, males aja pasti. Iya. Udah ya terserah lah, tiduran aja kita. Iya. Oke. Nah, ini kan udah kita bongkar-bongkar semua nih. Nah, aku pengen tanya menurut kamu sebagai player Biochemist ini, kamu kalau aku tahu Biochemist udah berapa lama nih mainnya nih? Udah berapa ya berarti? 2 bulan? 3 bulan kali ya. 3 bulan. Sejak Biochemist awal rilis sebulanan aku pindah. Oh memang kamu mungkin dulu seringnya hobi main Biochemist juga di Aero Classic atau gimana? Oh enggak, kalau Aero Classic malah Shadow Chaser. Oh Shadow Chaser di Aero X? Aero X, Blacksmith. Oh baru di sini mainnya Bio gitu. Nah pandangan ini kamu? Soalnya lagi nungguin card cannon soalnya. Kalau di GX siapa tahu ada. Siapa tahu, oke. Nah pandangan kamu ke depannya Biochemist menurut kamu gimana nih pandangan kamu? Dengan update yang kamu lihat, Biochemist dibagusin. Nah ke depannya gimana menurut pandangan kamu? Sebenarnya kalau misalkan nggak ada perubahan apa-apa, ini metanya udah paling cocok memang Biochemist. Karena skill base, terus variasi build-nya juga banyak, enak gitu kan. Verusnya juga sinkronnya enak gitu antar build-nya kan. Tapi jujur kalau main Biochemist dibilang khawatir ada, karena sekarang kan bisa dilihat metanya tuh bio sekarang kan. Teman-teman pasti pada geser bio juga semua. Dan orang-orang pada sadar gitu, di beberapa jenis event damage sama output Biochemist tuh udah mulai tanda kutip terlalu besar. Jadi ya ada chance kan dapat perlakuan kayak kelas sebelumnya lah, di nerf habis-habisan gitu kan. Siap-siap di situ aja maksudnya. Oke. Aku sama ini aku masukin kamu punya karakter di ini dulu ya, biar dapetin bonusnya ini. Aku lupa ada GE nih. Sekali kita showcase bentar boleh ya? Ada di mana? Nah teman-temannya. NJ1 ada tuh ya. Nah terakhir, mungkin ada yang mau kamu sampaikan, mungkin buat anak-anak guild atau teman-teman Biochemist semuanya sebelum kita akhiri videonya? Kalau buat teman-teman Biochemist mungkin kalau dari saya bilang kejar aja dulu refine baju daripada senjata atau aksesoris sih. Karena MOM tuh ngebuff damage paling gede. Sama ya jangan lupa OB card-nya. All Baron card-nya ya? All Baron card. Oh baju yang diutamakan berarti nih? Iya. Setelah senjata 15 kejar baju aja dulu. Jangan kejar aksesoris. Aksesoris Chimera cukup lah, nggak perlu maksain 15 banget. Karena damage kita bakal gede dari Master of Magic.
Oh, catat tuh, take notes. Nah, sekarang kalau untuk Sharp Mom ini kan dari Rival 15 nih. Apakah cukup salah satu equip yang plus 15 atau semuanya harus plus 15? Semuanya harus plus 15 karena setiap plus 15 tuh akan nambahin sekitar 500-700 SP lah saat aktif. Plus 10 nambahin, plus 15 naikin. Nambahin lagi. Jadi masing-masing akan naikin full SP terus menerus gitu. Itulah kenapa sekarang fokusnya Chirps nih ke baju armor daripada aksesoris. Buat refine ya. Karena mom ini ya. Oke. Gimana? Kira-kira ada lagi? Udah sih itu dulu kayaknya yang paling penting ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua yang istilahnya masih pengen tahu, masih mungkin pengen tanya-tanya, boleh langsung tulis di komen aja, ya kan? Nanti aku akan coba balas sebisanya aku. Misalkan kalau ada pertanyaan yang udah terlalu susah, pasti aku akan minta tolong Bro Chaps untuk bantu jawab. Boleh bro ya? Di kolom komentar ya. Nah, lalu juga untuk teman-teman semua, kalian boleh ketik juga di kolom komentar nextnya job apa yang kalian pengen bahas. Kan kemarin mintanya bio nih. Oke, bio udah nih. Nah, nextnya apa nih yang kalian mau? Mungkin LK, karena tadi kita dibahas karena bio ini susah bunuh LK, mungkin nanti aku cari LK atau job-job lainnya bisa langsung tulis di bawah. Oke. Terus juga aku makasih banget untuk Bro Chaps udah sempatin waktunya ya. Udah luangin waktunya buat bahas buka-bukaan juga, ngasih tahu juga tips and trick biokemis menghadapi beberapa konten PvE, misalkan TR tadi harus ngapain, lempar fire call dulu, terus lempar demo, ngitungin segala macam, lalu di PvP juga kapan pakai full chemical protectionnya, kasih ke siapa dulu. Thank you banget udah ngajarin, thank you banget udah boleh buka-buka semua ini bro. Thank you juga Om Junsa. Oke. Untuk itu kita ketemu lagi di next video atau live ya. Jadi Bro Chaps mungkin last word, kata-kata terakhir sebelum tutup. Ya, thank you buat teman-teman yang udah nyobain biokemis kelas yang dari lemah jadi kuat banget sekarang kan. Seru ya. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu di video atau live berikutnya. Amo lo.